Bingung dia mau naik, bagaimana? Cari sensasi, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ini lagi. Terus, oh iya kalau di Islam, ini banyak nih donasi masuk nih, begini. Itu yang dicari. Perihal masalah murtad lagi gampang lah, kayak gitu. Makanya saya nggak ada euforia yang namanya, apalagi yang mualaf di TikTok. Ya, saya nggak ada euforianya. Maaf, mendingan lebih baik di masjid kasih tauin gue mualaf, atau apa namanya mau direkam segala macam, mau dilakukan segala macam di masjid langsung live kan, nggak di TikTok di sini asyhadu alla ilaha illallah, nggak terlalu menggampangkan dan kayaknya kurang pas lah kalau menurut saya, karena ada satu cuma kayak gimmick gitu. Ini ada satu yang bahkan dua. Ini namanya David itu disadarkan di TikTok. Gara-gara ekonomi murtad lagi dia. Artinya selama setengah tahun di Islam itu sama sekali kasarnya tuh sebenarnya lu ateis lah kasarnya lah ya. Mau bilang Islam juga nggak Islam kan? Bisa jadi. Betul nggak? Waktu itu sama sekali artinya lu cuma menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi secara keimanan ya nggak ada sebenarnya kan? Ya secara keimanan nggak ada yang syariat Islam nggak ada yang dijalanin. Karena ya bukan Islam namanya kalau nggak sholat. Waktu itu makanan tetap hajar B2? Enggak. Dari dulu saya nggak pernah makan babi. Nggak makan babi? Ya, istri? Kalau istri memang Kristen deh. Oke. Di rumah gimana? Nggak, kalau di rumah gitu kayak bahas agama nggak ada masalah? Oh, ya istri marah-marah terus. Lu ngapain sih katanya? Ngapain masuk Islam? Ya pengen minta balik terus. Oh, jadi istri yang nyuruh balik? Iya. Istri nyuruh balik terus? Ya akhirnya saya pikir-pikir ya ngapain juga sih begini. Nggak jelas gitu? Ya, nggak jelas. Islam juga nggak Islam gitu ya? Oke. Oh, karena waktu itu istri ngajak balik, terus lu ngelihat bahwa lu juga di Islam juga bukan Islam, ya udahlah masuk. Jadi ke gereja? Ke gereja. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Qomal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Qomal pagi-pagi, saya cari, mana ini Qomal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Wabarakatuh, nama saya Floriana Haji Rahmat, saya berasal dari Sulawesi, mama Palu, Sulawesi Tengah, papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad, rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar.
Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini, Hanya ini. hanya ini. Baru kali ini hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta Pak. Semua pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masa? berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja, karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Nggak ada. Mau gimana kalau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim ini. Kita Jumat nanti Sangat bersyukur. selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, kembali di belakang layar karena tempat tidak memadai ya. Jadi jangan ditanya lagi, Bang, kenapa nggak muncul? Dan di kesempatan ini kita sedang ngobrol dengan salah satu orang yang sedang banyak ditanyakin kepada saya, terutama dari teman-teman yang menanyakan tentang siapa David yang disebut oleh Bang Andre, mualaf Prince, ya, yang dia katakan ada yang mualaf terus kembali ke agama lamanya. Ya, ini artinya dari Kristen ya. Ya Kristen. Ini benar, udah kembali. Udah, Dulu sempat mualaf. sempat malah Sempat mualaf di TikTok ya. di TikTok. Ada dengar nggak Bang Andre ngomong tentang Sempat nonton kemarin. nonton yang mana? Di YouTube-nya. Yang terakhir ya, Ah. sama Unirifa. Oh, yang sama Unirifa tuh nonton ya? Ya, di tempatnya Nandar ya. Iya. Jadi dibilang ada yang namanya David, itu kembali ke agama lamanya, itu artinya bro. Mungkin. Soalnya yang namanya David banyak kan. Jadi tapi kemungkinan besar ya. Yang namanya David banyak, tapi yang murtad artinya kembali ke agama lamanya, nampaknya, Oh, cuman saya kayaknya ya. iya, soalnya banyak yang kira itu David yang sipit tau. Oh, tahu. Yang David sipit itu kan. Iya. Nah, jadi banyak orang pikir David yang sipit. Terus aku bilangin loh, David sipit itu mualafnya nggak di TikTok loh, gue bilang. Itu kan dia di MCIP ya, di Mualaf Center Indonesia Peduli, waktu itu sama Ko Wendy. Nah, jadi kemarin aku tanyain dan memang dari Andre sendiri yang ini ya, Bang Andre sendiri yang bilang, oh ini David Hendy ya dibilangnya. Kalau boleh tahu nih, itu kapan kembalinya? Sekitar 4 bulan ya. 4 bulan lalu. 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu. Itu kembalinya maksudnya gimana tuh? Kembalinya dihitung dari lu mulai ke gereja? Betul. Mulai ke gereja lagi 4 bulan yang lalu. Syahadatnya kapan? Syahadatnya sekitar bulan 2 atau 3. Bulan 2 sih kayaknya. Bulan 2 tahun ini. Tahun ini. Di TikTok. Tahun 2025. 2025, sorry. Ini 2026 kebiasaan. Artinya bulan 2 tahun 2025 kemarin. Betul. Syahadatnya di TikTok. Di TikTok. Nah, sama Bang. Sama Bang Zuma langsung. Itu kalau boleh tahu, awal mulanya mau syahadat kenapa sih? Apa ya? Karena kan waktu itu ada kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi. Terus yang ngebantu itu justru teman-teman TikTok dari Muslim. Oh, artinya lu dibantuin sama teman-teman Muslim waktu itu. Betul. Yang notabene baru kenal.
Baru kenal. dan enteng banget gitu bantunya. Justru yang teman-teman lama itu bukan hanya nggak bantu, kita minta tolong dikatain orang gila. Sampai dikatain orang gila. Oh, artinya ya kasarnya lu kepahitan lah. Kepahitan di Kepahitan teman-teman Kristen. Satu sisi kepahitan, satu sisi tersentuh sama Yang Muslim. perilaku Muslim. Artinya lu kesentuh sama perilaku yang Muslim. Itulah kenapa sempat sangat dekat lah dengan yang Muslim ya. Betul. Itu kok bisa kenal di TikTok? Kan sering diskusi. Oke, sering diskusi ya. Kenapa bisa ikut diskusi gitu? Suka aja. Oh, awalnya lu nonton. Masuk ke nonton, terus masuk ke Kamal Islam, diskusi gitu. Jadi lama-lama kenal. Itu berapa lama diskusinya? Berapa lama? Sampai syahadat gitu. Iya. Berapa lama? Kurang lebih 5 bulan, 6 bulan deh. Oh, jadi selama 5 bulan diskusi-diskusi, Oh. baru mungkin di situ baru mulai kepikiran syahadat. Mungkin karena teman-teman juga ngajakin ya. Ya ada ngajakin juga enggak sebetulnya. Cuman ya itu sih yang tadi saya bilang bahwa perilaku Muslim itu lebih, menurut pandangan saya, lebih baik daripada orang Kristen. Bisa gedein nggak suaranya? Takutnya nanti nggak kedengar gitu ya. Soalnya ketutup masker. Jadi menurut saya pada waktu itu tuh perilaku Muslim itu lebih baik daripada orang Kristen. Ya, jadi lu melihat Ya. ajaran kasihnya tuh malah di Muslim gitu ya. Betul. Kasarnya gitu kan. Ah. Kalau boleh tahu dulu gereja mana? Saya dulu di Abalov Ministry. Di mana? Abalov Ministry. Abalok. Abalov. Waktu tinggal di Jembatan 5. Oh, dulu sempat tinggal Jembatan 5. Abalok Ministry itu karismatik dong. Ya, kurang ngerti ya kalau denominasinya. Cuman ya itulah. Kan ada yang di industri, dia itu Insinyur Edi Leo kepalanya. Oke. Ya. Terus itu sama teman-teman gereja dekat. Ya satu komsel, justru itu saya juga pernah punya pengalaman kan. Saya pernah cerita juga sama Bang Andre. Satu komsel, waktu itu kondisi rumah tuh mati lampu nih, listrik belum bayar 2 bulan. Token mati. Bukan token, dulu masih bulanan. Oh, masih bulanan. Listriknya dicabut, dimatiin. Cabut. Orang-orang teman-teman komsel datang ke rumah, kondisi istri lagi hamil. Oh, udah ada istri. Udah. Kondisi istri lagi hamil, nggak dibantu sepeser pun. Nggak dibantu sepeser pun, lu minta nggak? Gimana ya kalau ngelihat istri hamil nih, nggak ada lampu di rumah, terus kok tega gitu loh gitu. Ya mana tahu teman lu juga orang susah semua gitu. Enggak, saya jamin mereka mampu. Ini komsel ya, karismatik nampaknya, karena yang pakai istilah komsel biasa karismatik. Oke. Terus mereka datang tuh gelap-gelapan gitu. Ya, mereka tahu itu. Tapi maksudnya istri lagi hamil gitu. Kalau nggak hamil sih nggak apa-apa. Kan takutnya kan karena gelap, takutnya jatuh ke sana atau apa gitu. Oh iya, lagi hamil besar ya. Iya. Lagi hamil, betul, hamil besar. Udah 7-8 bulan lah. Oh, di situ lu kesal jadinya. Itu jadi banyak peristiwa yang numpuk di memori saya tentang orang-orang Kristen memperlakukan saudaranya gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan Muslim, beda gitu ya. Notabene baru kenal, tapi dia tahu cara memperlakukan orang lebih baik. Jadi itu salah satu alasan. Iya, jadi lu ngelihat ajaran kasihnya malah di Islam gitu. Oke. Prakteknya. Terus lu memutuskan syahadat di TikTok itu ya. Terus dipanggil lah Bang Juma untuk mensyahadatkan ya. Itu sertifikat mualaf keluar? Enggak, sampai sekarang sih gue terima. Sertifikat mualafnya nggak keluar. Anjir. Itu kan biasa dimintain KTP sama tekenan tuh, udah dimintain. Udah saya kirim, katanya udah jadi, tapi sampai sekarang enggak tahu. Aduh. Api lo padahal ya. Iya, api. Di api. Oke, oh. Itu syahadatnya kemarin dipandu sama siapa? Selain Bang Juma kan ada yang kayak ngurusin. Oh, satu lagi, saya lupa lagi namanya. Lumayan terkenal juga sih. Siapa? Oh, lumayan terkenal. Lucu. Apa ya namanya? Agak setengah baya. Namanya siapa ya? Setengah baya. Orang api banyak yang tua daripada setengah baya. Yang tua maksudnya tua. Jadi ini kemarin sama Bang apa namanya? Bang Dian ya? Bang Dian Pratama. Bang Dian Pratama itu yang punya Komal. Bukan. Oh, yang sering ngobrol, Sering ngobrol. yang ngajarin. Yang ngajarin. Oke, artinya lu masuk Islam itu karena ngelihat orangnya, tapi ajarannya tahu nggak? Ajarannya kulitnya doang. Kulitnya. Nah, kulitnya doang. Jadi belum sampai dalam.
Kulitnya tuh seberapa kulit gitu. Ya gimana ya, paling ya sholat 5 waktu, aturan-aturan yang dasar-dasar lah. Ya yang dasar Harus tuh paling sholat. penting kan konsep tauhidnya dulu sebenarnya. Ya tauhid ngerti gitu. Itu ngerti. Artinya dulu ikut diskusi juga. Iya. Sering nanya-nanya, diskusi gitu. Oke. Terus habis syahadat apa yang terjadi? Ya itu apa ya, kan harus bersunat kan. Ya, Syaratnya harus sunat kan. ya syarat Oh, diwajibkan sunat. wajib sunat. Saya bingung. Ya udah nanti gampang. Nanti tunggu aja, tinggal nelfon. Kalau enggak hubungin nih Ardiansyah. Ardiansyah. Oke. Ini siapa yang suruh? Saya lupa deh waktu itu. Soalnya banyak banget kan. Oke, terus Ya udah saya hubungin ini, terus hubungin ini, nggak ada kabar, tidak ada respon. tidak ada respon. Bahkan yang udah deh, kan lu daripada ribet, si Bang Dian Pratama nih, udah, lu sunat besok pakai duit gua lah pribadi, Bang Dian ya. Bang Dian. Terus Tapi saya belum sempat sunat, saya takut soalnya. Kondisi itu lagi, saya kan pengennya yang di laser tuh biar katanya nggak sakit gitu kan. ya laser nggak sakit. Ya, saya bilang Bang Dian mungkin ya karena terbatas juga kali ya Budgetnya. budget mungkin Oh, disuruh sunat yang biasa. bisa. Oh, kalau sunat yang biasa Saya agak takut. agak takut. Oke, abangnya agak takut karena sunat biasa ya. Terus sampai sekarang belum sunat tuh ya. Wih. Terus aku ingat sebenarnya ya, waktu itu Kak Nora ya kalau nggak salah ya, pernah ngomong sama aku, Jul bantuin lah, dibilang. Itu ada yang mau sunat, cuman terkendala biaya. Terus nggak salah ke tempat Bang Andre habis sudah ya. Iya, kan. Itu ke tempat Bang Andre ngapain? Ke tempat Bang Andre apa ya? Kupikir mau disunat di situ, bukan ya? Bukan. Jadi? Silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Bukan sambil nyari kerjaan, nggak salah ya? Oh iya betul, kerja juga. Ada masuk konten Bang Andre. Dikontenin sama Andre. Enggak. Kita nggak masalah konten ya. Maksudnya ke situ tuh silaturahmi doang atau memang kemarin dibilang mau nyari kerja? Iya ada cari kerja juga. Dikasih kerjaan atau enggak? Sempat ada omongan kata Bang Andre, udah lu pulang musyawarah dulu sama istri lu, ntar lu balik lagi ke sini. Gua ada kafe katanya. Iya. Ntar kita jalanin bareng-bareng, cuman gua nggak balik soalnya kan ada istri sama anak kan. Kejauhan. Jauhan dia nggak mau. Nggak mau kalau ke Bekasi. Ya, Oke, artinya sekali aja ke tempat Bang Andre. sekali dong. Oke. Artinya cuma sekali komunikasi gitu. Tapi sering-sering WA, teleponan gitu. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Tapi kok bisa tahu Bang Andre kalau antum balik ke Kristen? Justru kan waktu gua pengen balik ini yang jadi paling berat itu kan orang-orang yang udah banyak ngebantu nih. Nggak enakan. Gak enak gitu kan. Hmm. Apalagi Bang Dian terutama gitu. Ya gua harus info dia orang dulu. Kasih tahu satu-satu gitu. Biar supaya dia orang nggak bingung gitu kok tiba-tiba masuk ke Komal Islam debat bela Kristen. Tapi sekarang masih masuk Komal? Masih. Oh, ada masuk Komal juga? Iya, bisa. Sering aktif? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Pakai nama sama yang dulu? Beda tuh. Oh, tapi teman-teman pada kenali? Ada yang kenal suaranya. Oh, yang kenal suaranya. Pada tahu. Oke. Terus kalau boleh tahu, ini mohon maaf nih, kan ada omongan ya dari Bang Andre ini karena ekonomi dibilang kembali. Itu benar atau enggak? Kalau karena ekonomi gimana ya? Jujur aja sekarang pun ekonomi juga nggak baik. Kalau di Muslim masih banyak yang ngebantu kan? Di Muslim masih banyak yang bantu? Iya, kalau sekarang gue pindah ke Kristen nih, jujur aja orang Kristen itu lebih pelit daripada orang Muslim. Orang Kristen lebih pelit, tergantung sih. Enggak, kalau gue pengalaman gue sih gitu. Bantu ke sesama teman mungkin agak susah, tapi kalau bantu ke panti asuhan, ke apologetnya mungkin kencang. Apologet ya. Iya. Kayak Edis tuh kencang tuh. Iya, Edis kencang sih. Ya padahal dulu cuma badut. Ya gitu sih. Kalau dibilang karena ekonomi enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Nah, kenapa bisa ada tuduhan itu? Karena mungkin dulu kan gue jujur aja gue ekonomi berat banget nih. Dulu lagi berat. Berat banget gitu dan. Kan hamil besar istri. Bukan. Itu mah udah peristiwa Udah lewat. Lalu banget.
Lagi nganggur. nganggur. Oke. Terus di rumah ya buat makan sehari-hari apa segala macam itu juga dapat bantuan dari Bang Dian segala macam, Dibantuin sama orang. dibantuin sama ya itu mungkin gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi persepsinya seperti itu jadinya. Oh, ini pasti karena ekonomi gitu. Tapi waktu komunikasi artinya kan lu kabari. Dari abang kan kabari ke termasuk Andre ya, Bang Andre dikabari mau kembali ke Kristen gitu. Tanggapannya gimana? Saya balik dulu baru kabar. Oh, udah balik baru kasih tahu. Baru kasih tahu. Terus tanggapannya? Dia bilang, serius lu gitu ya, udah nggak apa-apa gue mah dalam itu mah bebas terserah lu, itu kan pilihan. Oke aja sih. Tapi nggak ada masalah kan, semua ya udah terserah lu kan. Nah, kan yang penting jangan menghujat gue bilang. Iya, jangan sampai lu udah habis dari sini lu menghujat sih, habis lu dari kenal Bang. Ya kalau menghujat ya beda cerita, nggak ada hubungan dengan lu dari agama apa gitu. Kalau boleh tahu, kan habis ada tuh ke tempat Bang Andre. Iya. Bahkan sholat diajari sama siapa? Kan sama kali. Pertama kali sholat sama Bang Andre, Sholat subuh. sholat subuh. Ah, kok bisa sholat subuh? Karena malam ke situ ya? Itu malam pagi udah sekali sholat subuh ya udah. Oh, jadi dari tengah malam ngobrol-ngobrol sampai subuh. Subuh. Oke. Terus dari teman-teman lain ada nggak yang ngajari atau kontak gitu? Ngajarin ya? Nah, Ngajarin kan enggak sih. nggak ada yang bimbing. Nggak ada. Jadi lu nggak ada nanya juga gini, ini gua habis syahadat mau ngapain gitu? Ini sunat juga nggak beres-beres gitu. Ya itu sih Bang Dian udah kasih gua ke masjid setempat. Dibawa ke Supaya masjid, dibimbing, di masjid dekat rumah. dekat rumah. Terus? Gue ini yang masih malu gitu ya. Karena nggak ada teman yang bawain gitu. Ini Atau gimana? karena kan istri gue Kristen Istri Kristen. ya, terus gue kan Chinese juga jadi nggak enak gitu kalau Ya kalau di masjid rasanya kok aneh sendiri. Pasti Ya. diliatin sih. Kalau Chinese pasti diliatin. Terus? ya itu sih masih rada agak malu kalau Oke, jadi selama di Islam nggak sholat ke masjid. sampai Bang Andre dulu itu sekali udah Artinya dari dari mualaf mualaf, lu cuman pernah sholat sekali. sekali sama Bang Andre. Terus sekali gitu. Waduh, sama sekali nggak ada sholat yang lain. Nggak. Kok bisa gitu? Nggak, menurut lu kenapa sih? Kenapa lu nggak mau sholat? Kenapa nggak mau belajar? Kenapa nggak mau cari tahu gitu? Nggak, kita jujur-jujuran aja gitu. Pengen sih ada yang bimbing langsung gitu tapi langsung gitu ya. Nggak, memang lu yang belum yakin atau kenapa gitu? Kalau yakin sih dibilang yakin udah semua kalau pada waktu itu. Waktu itu udah yakin Ya, sebenarnya. soalnya, cuman ya itu sih belum ada, nggak ada yang langsung. Nggak ada yang bimbing. Tapi lu nggak nyari juga gitu tempat pembinaan mualaf atau apa gitu? Sempet pernah ke ini ke masjid dekat rumah. Baru kan disuruh ke apa ya? Saya lupa lagi. Itu konteksnya ngapain ya? Itu gimana tuh maksudnya? Mau itu kan waktu bulan puasa, kalau nggak salah bulan puasa. Terus mau disuruh ke rumah siapa ya Pak? Kan gua kesana gua malah di masjid itu. Oke. Rame-rame teman tuh. Rame-rame. Maaf, ini gimana ya Pak? Ya udah syahadat ulang aja kalau di online itu kurang apa gitu. Ya. Apa? Syahadat Ya kalau ulang. bisa syahadat langsung bagus juga gitu kan. Betul, Karena online tuh untuk menggugurkan aja. gitu. Terus? Nanti besok atau kapan datang ke sini jam berapa ya? Jam habis sholat. Jam 12 habis sholat apa ya? Datang ke sini nanti Zuhur. jujur datang ke sini nanti disyahadatin sama Ustadz. Ada Ustadznya. Oke, disyahadatin sama Ustaz. Terus Apa gue disuruh ke rumah siapa ya, gue lupa lagi, ke rumah Pak pengurus masjidnya, takmilnya atau siapa Iya. nggak tahu deh. Gue disuruh ke rumah pengurus masjidnya, dia kebetulan juga orang kerja juga sama RT. Pagi-pagi tuh gue ke situ. Dia cuma dari luar gini, dia bilang siapa nanti aja deh, nanti aja deh. lagi sibuk, Ya jadi gue seolah kayak tolak. gak direspon gitu. Gue jadi males lah gue lah udah tuh jadinya. Oh, sejak habis itu nggak balik-balik lagi ke situ.
dan nggak ada yang ngajarin sholat, sunat pun batal gitu ya, semua nggak jadi gitu. Nah, jadi Tapi masih cerita nggak sama Bang Dian itu? sama Bang Dian udah cerita, justru kan Bang Dian itu bilang ya udah lu mau sunat bener, udah besok malam ini juga nih gua Iya. telepon si siapa sih siapa yang dekat sini, Ko Ajis? Fajis. Nah, Gua telepon Fajis ya, gua telepon Fajis. Lu sunat malam ini juga, duit dari gua. Ini gua takut karena gua tanya dulu ini sunatnya sunat apa kok, sunat pakai, gunting atau laser? tapi yang bagusan dikit tuh dia pakai apa ya, pakai lem apa gitu, Klepan. lepan ya, Iya. gitu. Cuman bukan laser. Sakit gak kok? Lumayan dia bilang. Enggak juga sih. Aku sunat waktu masih belum Islam. Oh. Karena memang kan waktu kecil di Aceh ya. Jadi keluarga Aceh, tapi aku dari SMP udah di Medan. Itu waktu SMP memang tradisi Chinese di Aceh itu sunat. Sunat. Ya karena untuk kebersihan kan, bukan karena agama sih, karena kebersihan. Jadi semua teman-teman seletingku kan sunat. Jadi aku ikutan sunat gitu. Apalagi teman-teman pada bilangin kan, kalau udah sunat bisa minta apa-apa sama bokap gitu kan. Jadi aku bilang aku sunat. Zamanku masih pakai gunting. Oh gitu. Sakitnya itu cuma waktu dijahit. Oh pasti jahit. Waktu suntik agak sakit awalnya. Tapi kan obat bius kan udah bekerja. Yang sakit itu waktu buka perban, digunting nggak ada rasa. Kan udah bius. Oh gitu ya. Iya, yang sakit tuh waktu dibuka. perban. Iya, karena lengket kan. Kan lengket-lengket tuh darah sama itunya. Itu sakit. Tapi kalau sekarang ada laser, udah enak banget. Gak sakit kan? Ya aku kemarin kan ada temani orang juga ya pergi laser ya. Ya udah tinggal di laserin gitu, pakai apa tuh benang itu gitu apa kayak kawat gitu kan. Udah putus gitu. Yang ada kayak bau barbecue jadi. Jadi lu kecium kayak ada bau lagi dipanggang gitu. Kayak kulit sapi lagi dipanggang. Malah jadi harum gitu. Dan itu nggak ada sakit gitu. Langsung bisa aktivitas karena langsung kering kan, nggak ada yang perlu diapa-apain gitu. Iya, tapi kalau yang laser itu langsung bisa pakai celana panjang. Iya udah bisa langsung. Sayang juga ya. Kalau yang laser gue nggak mikir tuh. Padahal waktu di TikTok itu dia udah bilang itu mah gampang mas satu. Soalnya paling berapa duit sih? 3 juta gampang kan tinggal pakai. Laser ya nggak nyampe ya, 1 juta sampai 2 jutaan ya. 1 juta sampai 2 juta. Hah? 1 sampai 2 juta. 1,5 gitu lah ya. Oh. Kalau nggak salah ya. Tergantung tempat. Dan sebenarnya nggak ngerti aku ya. Harusnya banyak sih yang dukung kalau cuma sunat ya. Oke, terus kenapa nggak ada yang bimbing gitu? Bang Diannya nggak di sini ya, di Bandung ya? Enggak di Bandung. Yang di Jakarta nggak ada yang jumpai gitu sama sekali? Jakarta enggak ada sama sekali. Bang Dian doang yang pernah ke tempat saya tuh, Bang Dian doang. Dibela-belain tuh habis. Tapi kan lu sering masuk ke TikTok. Iya betul. Tapi? Cuman kan ada deket nih Ko Aziz. Nah. Ko Aziz juga deket sih. Ya tapi Ko Ajis bukan API. Bukan api ya? Bukan. Oh, bukan api. Ko Ajis itu Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Oh iya, saya sempat dialihkan ke dia tuh sama siapa gitu. Saya lupa. Cuman belum sempat ketemu juga. Belum sempat ya? Di TikTok pernah ngobrol? Di TikTok pernah ngobrol sekali. Terus pernah ngobrol by WhatsApp. Oh gitu. Ya. Terus Ko Ajis nggak suruh ke rumah? Disuruh ke rumah. Cuman kan, aduh, saya jadi nanti pasti dikirain saya ngomongin orang. Ya nggak apa-apa. Ko Ajis sama aku sangat dekat dan kalau aku sama Ko Ajis aman. Bahkan kalau ku ngejek dia juga nggak apa-apa. Ko Ajis suruh ke rumah cuman minggu depan. Gitu. Saya udah bilang, kondisiku kayak gini loh kok. Aku udah jelasin. Bisa gak sih kok kita ketemu sekarang? Ke depan aja dia bilang, dia ada acara apa di masjid apa gitu, saya lupa. Oh, ya, waktu bulan 2 gitu ya, Ya, bulan 2, bulan 3, ada acara ini dia. Mualaf juga, tentang mualaf juga. Ya. Oh ya sudah, tapi saya nggak datang. Nggak datang. Disuruh datang ke masjid tuh? Iya, saya nggak datang. Karena, katanya menurut saya kan, saya butuhnya sekarang, tapi pokoknya pending sampai minggu depan itu. Udahlah, saya pikir nggak. Iya, gini. Kalau lu memang ngelihat mentor, susahnya di situ sih. Ya kadang-kadang memang kita nggak pungkiri ya, kalau kita lagi down, kita tuh kadang-kadang butuh teman ya. Ya bukannya teman itu harus membantu, tapi minimal dengarin tuh udah enak banget gitu kan. Di saat kita lagi down. Dan ya masalahnya, ya balik lagi, kalau agama itu ya nggak bisa lihat orang sih. Harus dari lu sendiri yang kalau udah yakin,
lu belajar, ya Allah yang bukain jalan gitu. Kalau aku sih masalah banyak juga sih. Masalah itu malah sejak ikut debat itu jadi masalah. Padahal dulu damai-damai hidupku. Gitu. Kadang mikir juga gitu, ya Allah, ini gua belain agama yang orang pada bilang ini jihad gitu kan, tapi kok malah jadi masalah gitu. Aku harus ninggalin kerjaanku, aku jadi ribut sama teman kongsianku karena mereka tahu aku punya channel gitu kan, karena kongsianku Kristen semua. Ya, jadi mereka bilang nanti ini jadi mengganggu gitu kan. Memang mereka nggak marah, cuman mereka takutkan klien kami itu banyak yang tahu. Kalau sampai tahu kan nanti susah gitu. Karena salah satu klienku tahu. Jadi rupanya klienku tuh salah satunya itu pendukungnya si Paul Jang. Oh. Jadi waktu dia doxing aku, dia bukain fotoku, ngomongin aku, yang klienku waktu ketemu aku, loh ini kan yang di YouTube itu gitu kan. Dari situ temanku jadi tahu dan waktu itu kami putusin kalau ini sempat viral, aku mundur. Dan benar-benar kejadian waktu mereka laporin aku kan. Jadi Paul Jang, Rudy Iskariot, Rudy Yohanes, terus Muri Wali ngelaporin aku ke polisi waktu itu. Oh, iya. Saya nonton YouTube. Ya, jadi dari situ ya udahlah, aku mundur. Ya sempat mikir juga waktu itu kan, waktu awal mundur, istilahnya kan masih pegang uang, pede-pede aja kan ke Jakarta. Toh di Jakarta juga tinggal ambil tempat, tinggal gitu kan. Cuman setelah beberapa bulan gue mikir, anjir kok jadi nganggur gitu kan, uang kepake gitu kan. Gue pikir nyampe Jakarta tinggal nyari usaha jadinya ini kan. Rupanya waktu di Jakarta pun entah kenapa teman-teman yang aslinya dari Medan ya itu pada tahu channelku. Oh gitu. Ya biasalah karena Medan sama Aceh itu kan kota kecil ya. Bukan kecil sih. Kalau Medan tuh Chinese-nya kan dikit. Maksudnya ya biasalah begitu kesebar rumor cepat itu. Kalau orang Jakarta kan tipikal nggak mau tahu ya. Lu mau ngapain orang nggak ngurusin. Tapi kalau orang Medan tuh masih mau kepo. Negaranya kecil ya. Iya masih kepo gitu. Pokoknya ada yang apa info cepat nyebar gitu kan. Dan teman-temanku yang di Jakarta pada nyindir-nyindir. Jadi aku juga jadi nggak nyaman gitu. Misalnya begitu ajak jumpa kan, lu nggak bisa makan babi ya? Oh nggak bisa ini gitu kan. Pakai bahasa Hokkien gitu kan, digangguin. Kan kita jadi imbek lah gitu kan. Ada beberapa kali aku join ke mereka, kayak di inilah, diceng-cengin gitu kan. Terus kan jadi, udah baru di Jakarta, nggak dekat-dekat banget, diceng-cengin, udahlah sekalian aja besok nggak ketemu lagi gitu kan. Cuman di satu sisi, ya aku butuh mereka gitu untuk nyari kantong, untuk nyari peluang bisnis aku butuh mereka gitu. Tapi di satu sisi udah kayak duluan di nggak disukai kan. Itu sampai aku pikir, loh kok jadi kayak gini lah hidupku di Jakarta. Ketemunya sama Bang Handi, sama yang lain kok jadi bukan, masa circle-nya tuh beda banget. Kalau kami di Medan ketemu nih, ya biasalah kalau Chinese gitu kan. Ketemu apa yang bisa dikerjain? Oh ini ada tanah, ya. Ini kalau kita garap bisa dapat sekian. Oh ini ada proyek ini bisa digarap. Kita ngomongnya kerjaan terus. Begitu di Jakarta ngomongnya jadi debat terus. Apa ini gitu kan? Jadi dunia yang berbeda gitu. Sampai setengah tahun ya itu pakai tabungan terus mikir, waduh ini besar pasak dari tiang terus tewas nih lama-lama gitu kan. Sampai mikir juga, nih nyesal juga aku tinggal di Medan gitu kan. Bagus-bagus, apain gitu. Cari penyakit gitu. Cuman ya udah terakhir pelan-pelan Allah ganti sih. Allah ganti. Ya alhamdulillah lewat aja sih. Malah kalau secara materi jujur lebih enak dulu. Tapi kalau sekarang ini kan lebih bebas aku, lebih fleksibel lah. Kalau dulu tuh kerja kan benar-benar kerja terus. Kalau sekarang lebih banyak main-mainnya gitu kan. Jadi ya plus minus lah. Dan balik lagi, jangan lihat orang sih. Kalau lu lihat orang pasti kecewa. Sekarang baru ngerti. Kalau mau jujur-jujur, lu nanya ke aku, circleku yang Kristen dulu lebih positif daripada circleku yang sekarang. Begitu. Dulu kegiatan kami kalau nggak ke panti, ya, ya ini. Oh banyak kegiatan sosial. Lebih banyak kegiatan sosial karena aku join Komsel tuh acik-acik semua, udah tua-tua, bukan anak muda. Kalau anak muda kan lebih banyak, ya mungkin lebih banyak aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau yang tua-tua nih kan hari Minggu ngapain? Bakti sosial. Karena mereka secara materi juga udah berlebih gitu. Dan aku dulu leadernya. Ya karena yang tua-tua ini kan pada nggak mau ngurusin kan untuk masalah
ngurus-ngurus administrasinya. Jadi udah lu aja lah jadi leader gitu. Nggak mau ribet ya. Ya. Jadi balik lagi. Ya kalau lihat orang ya pasti kecewa sih. Iya, betul. Betul. Yang dari API sendiri yang kontak siapa, nggak ada? Kan syahadatnya di API. Itu saya waktu saya syahadat di Komalia tuh siapa ya namanya saya lupa. Saya lupa namanya. Biasa yang buka Komal tuh kalau nggak Arif, Akang. Bukan. Dia masih muda, anak muda dari Bali. Kores lah, Tinggal di Bali. Triun Slayer, Kores. Bukan. Loh, dari Bali siapa lagi? Nggak ada lagi yang lain? Ada masih muda, ada siapa lagi namanya? Loh, Saya lupa lagi. Tapi udah jarang nongol di TikTok juga waktu saya. Masih muda banget. cowok, open camp. Open kan? Kadang open, kadang enggak. Ya, Kores lah. Kores kenal kan? Bukan, kalau Kores tahu. Siapa lagi ya? Oh, nggak. Nah, nggak ada lagi sih yang dari Bali. Seharusnya, atau salah ya, bukan dari Bali. Lebih gampangnya, aku itu aja deh. Buka waktu saya mau di TikTok ada nggak? Namanya apa? David Syahadat. Udah lama nggak ketemu dia soalnya jadi lupa. Nggak ada nih. Soalnya kalau David yang keluar malah David Sisipit. Soalnya dia viral. Nggak apa-apa lah, skip aja. Dari dia, tapi nggak kontak. Nggak kontak. Udah nggak kontak. Dia orang API. Orang api. API apa nih? API pusat, API DPW? DPW kayaknya. Bukan pusat. Oke, nggak tahu ya. Tapi nggak ada konteks sama sekali. Jadi orang API sertifikat mualaf juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Lu nggak ngejar? Saya udah mintain cuman nggak ada tanggapan. Mintanya sama siapa? Sama yang punya Kamal waktu itu saya syahadat. Oke. Ini ngurusin memang administrasi saya ke API. Oke, nampaknya aku tahu. Zaman dulu itu ya soalnya. Yang buka Komal itu banyak kan sebenarnya siapa? Inspirasi. Bukan. Bukan, inspirasi saya kenal. Justru Kamal dia rada sepi. Fandi Ahmad bukan. Bukan. Siapa ya? Oke, terus artinya dari API nggak ada yang ngontek ya? Nggak ada. Yang intens ngontek, ngajari. Nggak ada. Waduh, Kalau yang cewek itu siapa namanya? Miss. Cebi. eh, Siapa lagi? Kok ada Miss? Nggak ada yang namanya Miss. Miska siapa ya? Yang udah saya lupa lagi namanya. Lupa sih. Yang kayak mana orangnya? Yang pernah mati koko itu siapa? Hah? Yang pernah mati koko kabar saya sunat siapa? Nora. Oh, bukan orang. Jadi, Ada lagi satu lagi. siapa? Rifa. Rifa nggak mungkin, ngapain nih ngurusin? Bisa lupa semua lagi namanya. Oke. Terus, ini kok bisa balik? Artinya selama setengah tahun di Islam itu sama sekali kasarnya tuh sebenarnya lu ateis lah kasarnya lah ya. Mau bilang Islam juga nggak Islam kan? Bisa jadi. Betul nggak? Waktu itu sama sekali artinya lu cuma menjalankan aktivitas sehari-hari tapi secara keimanan ya nggak ada sebenarnya kan? Ya secara keimanan nggak ada yang syariat Islam jadi dijalanin. Karena ya bukan Islam namanya kalau nggak sholat. Bukan. Waktu itu makanan tetap hajar B2. Enggak. Dari dulu saya nggak pernah makan babi. Nggak makan babi. Ya, memang. Istri? Kalau istri memang Kristen deh. Oke. Di rumah gimana? Maksudnya? Nggak, kalau di rumah gitu kayak bahas agama nggak ada masalah. Oh, ya istri marah-marah terus. Lu ngapain sih katanya? Ngapain masuk Islam? Dia pengen minta balik terus. Oh, jadi istri yang nyuruh balik. Ya. Istri nyuruh balik terus Ya akhirnya saya pikir-pikir ya ngapain juga sih begini. nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas nggak jalan. Islam juga nggak Islam gitu ya. Oke. Oh, karena waktu itu istri ngajak balik, terus lu ngelihat bahwa lu juga di Islam juga bukan Islam, ya udahlah masuk. Jadi ke gereja. Ke gereja. Pertama kali ke gereja setelah syahadat kapan? Juli kalau nggak salah. Juli. Kalau nggak salah. Itu apa sama istri? Ke gereja mana nih? Di dekat sini sih. Oh, bukan gereja zaman dulu artinya. Enggak. Pindah gereja. Di? EUPDI. Oke, itu sama istri.
sama istri. Sampai sekarang di situ. Sampai sekarang. Apa yang lu rasain? Apa ya? Merasa bersalah aja sih. Merasa bersalah apa nih dulu? Karena ya mengkhianati iman saya yang lama. Oh, jadi lu merasa bersalah dengan Yesus? Ya. Sempat kepikiran gitu? Ya. Waktu pertama balik gereja? Oke. Tapi waktu syahadat tuh teman-teman Komsel nggak ada yang kontak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kontak? Saya nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu dan mereka juga nggak tahu? Ya. Artinya lost contact gitu aja? Oke, terus dari lu nih, ngerasainnya apa sih dengan masuk Islam terus balik lagi? Tadi kan berasa bersalah nih secara Kristennya. Oke, jangan terburu-buru ngambil keputusan. Mungkin pada waktu itu keputusan yang mungkin saya ambil secara emosional mungkin. Oke. Kurang Jadi lu merasa bahwa keputusan lu syahadat tuh keputusan yang emosional, emosional. nggak dipikirkan matang-matang. Betul. Menurut lu gitu ya? Kalau saya menyesal sekarang, Artinya menyesal lah kasarnya. ya nggak perlu menyesal juga sih. Artinya meskipun sampai sekarang pun saya tetap akan mengatakan bahwa umat Islam itu perilakunya lebih baik daripada umat Kristen. Saya kan sampai Kalau sekarang bicara manusianya. Ya. Tapi kalau imannya percaya yang Kristen gitu. masih Kristen. Tapi kalau bicara perilaku manusia, Perilaku lu lebih manusianya- cocok Islam. Islam. Bukankah malah Islam yang selalu dibilang kasar, bukan perang, teroris gitu kan? Justru kan kalau kan logikanya gini loh, kalau misalnya lu sayang sama seseorang, terus seseorang itu misalnya dihina, mungkin nggak marah melihat orang yang lu sayang dihina. Oke, jadi lu menganggap bahwa kalau ada yang marah itu ya Itu wajar karena membela Tuhannya. Betul. Masa bukan membela sih, lebih ke arah ya sakit hati ya. Kalau lu cinta sama Tuhan lu, terus Tuhan lu dihina lu nggak marah, itu berarti ada yang salah. Kasarnya gini lah, kalau kita mungkin dihina pribadi masih tahan, tapi kalau mama kita dihina aja kita bunuh-bunuhan kadang Iya, kan. iya. Harusnya begitu. Terus lu sendiri nih, kan sempat di Islam tuh. Ada kepikiran nggak gini untuk benar-benar udahlah kalau ada yang bimbing Islam, gua mau belajar deh gitu. Iya pasti lah, pasti. Apalagi Bang Dian udah sampai kirim Al-Quran, baju koko, buat sholat, semua segala macam. Jadi kepeduliannya itu gimana ya? Nggak mungkin saya sia-siain gitu loh. Jadi pengen banget sebetulnya baca. Sampai sekarang masih kepikiran belajar atau udah nggak? Kalau sekarang kayaknya udah sih. Udah nggak? Udah yakin di Kristen? Iya. Kenapa bisa yakin di Kristen? Apa ya? Padahal kan lu ikut debat-debat atau udah tahu lah sebenarnya Kristen itu ajaran yang seperti apa dan dasar imannya gimana gitu. Nah, justru kalau belum memperbandingkan ajaran, ini menurut pribadi gue, Ya pendapat kan ya semua iman itu kan pribadi. kekristenan lebih baik, Kekristenan lebih baik ajaran ajaran yang mana nih? ajaran tentang kasihnya. Tapi itu tadi gue bilang secara praktek, Nggak bisa dilakuin. iya. Kalau bicara kasih bukannya agama Buddha jauh lebih meta kasih lah gitu Mas. Agama Buddha pernah belajar ya? Agama Buddha tuh lebih totalitas loh. Dewa Kuan Im tuh sebelum meninggal mengorbankan dirinya untuk dimakan sama harimau. Lebih memilih dia mati, tapi yang penting makhluk lain bisa hidup. Tapi kan itu cerita fiksi atau non fiksi kita nggak tahu. Apa bedanya dengan Yesus fiksi atau enggak? Kalau Yesus itu kan tokoh sejarah. Memangnya Dewa Kuan Im bukan tokoh sejarah? Nah, itu nggak Pangeran Siddhartha bukan tokoh sejarah? tahu. Kalau Siddhartha iya tokoh sejarah. Tapi kan kalau dibandingkan Siddhartha yang sama Yesus itu kan Gini kita ambil contoh ya. Gue bukan lagi promo agama Buddha ya, tapi kita bicara kasih nih. Karena dulu aku sering debat sama teman-teman Kristen masalah kasih nih. Prinsip agama Buddha tuh sabe sata bawantu sukitata. Jadi doanya itu adalah semoga semua makhluk berbahagia dan mengedepankan kebahagiaan makhluk
yang lain dibanding diri sendiri. Bahkan Siddhartha, ya, kalau Yesus kan dibilang raja dunia, itu angan-angan. Ya. Kasarnya kan gitu kan. Dia dikatakan raja dunia, tapi nggak ada kerajaannya. Nanti orang Kristen bilangnya, oh itu kerajaannya di surga gitu kan. Tapi kan itu cuman klaim yang nggak bisa dibuktikan. Betul? Oke lah, buktikan nanti setelah meninggal gitu. Tapi kan selama kita di dunia nggak bisa dibuktikan dong. Betul. Kalau Pangeran Siddhartha, fix nggak dia pangeran? Putra mahkota loh dia, calon raja. Dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan ya untuk mencari kebenaran. Dari cerita Pangeran Siddhartha aja dia lebih banyak tuh berkorban dari dia kecil loh. Lebih banyak dia tuh ngalah korban. Kalau kita bicara teladan orang, ya mohon maaf. Kalau bicara kasih ya Yesus kalah telak gitu. Dan ajaran Yesus sendiri sebenarnya, ya mohon maaf gitu. Dengan yang dianut Kristen, Kristennya kan menganut tradisi suci sebenarnya. Coba tanya sama orang Kristen, sebenarnya kenapa sih ada ritual ini, ada sakramen ini? Ya tradisi suci dia bilang, bukan dari Yesus. Memang tradisi suci artinya itu dari bapak-bapak gereja purba. Betul. Keoriginalannya dipertanyakan, dan memang ya balik lagi kan, Yesus ini sebenarnya ajarannya apa sih gitu? Kan gitu, ajarannya apa sih? Ya kalau mau lebih dalam, kayak aku saranin boleh deh ketemu kayak Kodondi gitu. Kalau memang mau belajar ya lebih dalam gitu, karena kalau aku bahas nanti banyak yang emosi soalnya. Entah kenapa kalau Kodondi lebih nggak emosi orang nih. Terus apa ya, kalau kita bicara Kristen ya, itu kan bukan pengikut Yesus, penyembah Yesus kan. Kasarnya kan gitu. Kristen itu adalah orang yang menuhankan Yesus. Padahal Yesus sendiri nggak pernah minta dituhankan. Kalau aku sih bilangnya gini, kenapa aku pilih Islam? Ini pribadi ya. Karena menurutku Islam itu paket, lebih lengkap. Contoh gini, kalaupun seandainya yang benar Kristen, kalau Nabi Muhammad itu bukan Nabi penutup lah, kasarnya gitu kan. Ternyata Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi. Oke. Di hari penghakiman, kalau kita pakai penghakimannya Kristen, aku tetap masuk surga. Kenapa? Karena aku mengikuti apa ajaran Yesus. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, jiwa dan akal budimu. Terus hukum yang kedua, ya, yang tidak kalah terutama adalah kasihi sesama manusia. Di Islam tuh kita kenalnya hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Jadi kasarnya gini lah, yang namanya Tuhan, lu mau panggil dia Tuhan atau Sang Pencipta, salah nggak? Nggak salah kan? Dan Tuhan tuh tahu kalau itu yang kita tuju dia kan. Lu mau bilang dia ya Tuhan atau ya Pencipta gitu kan, dia tahu yang kita panggil tuh adalah dia gitu. Yang kita doa itu kepada dia gitu. Kita menyembah kepada dia. Jadi apapun ceritanya, ya saya benar gitu. Karena aku panggil ya Allah. Bahkan orang Kristen pakai kata Allah juga gitu kan. Ya saya langsung kepada Tuhannya Yesus. Terus yang kedua, aku kasih sesama manusia. Aku bantu orang, aku nggak buat salah dengan manusia yang lain. Teman-teman susah juga gue bantuin, dan gue nggak nyakiti orang. Ya, jadi ya tetap benar gitu. Karena Yesus kalau dia bilang, loh kamu nggak nyembah aku, kamu nggak menuhankan aku, memang ada perintahnya? Kan nggak ada perintahnya itu. Kasarnya gini lah. Kalau aku analogikan Kristen tuh kayak gini. Lu karyawan, oke? Lu jadi CS di kantor lu. Terus supaya bos lu senang, lu ambil kerjanya OB, lu pel, lu nyapu gitu. Dengan harapan lu supaya bos lu suka sama lu, karena lu bersihin kantor. Ya. Tapi balik lagi, lu bersihin kantor, tapi kerjaan CS lu berantakan. Kira-kira bos marah atau senang sama lu? Marah. Marah kan? Walaupun lu bilang, loh bos, tapi saya ngepel lu, saya bersihin lu. Kerjaan lu aja lu nggak beresin, ngapain lu ambil kerjaan orang? Sekarang perintah Yesus diikuti nggak sama orang Kristen? Kenapa yang diikuti malah yang dari bapak-bapak gereja? Untuk apa gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun agama Buddha yang benar, ya boleh ditanya sama orang Buddha, agama Buddha siapa sih? Yang penting adalah tumimbal lahir atau hukum karma kan? Hukum karma, berbuat baik. Di Islam kita penekanannya sama kayak lu bilang tadi, orang-orang di Islam baik. Jadi kalaupun yang benar Buddha, gue selamat juga gitu. Ya, kalaupun kalau Islam yang benar udah pasti masuk surga gitu kan? Jadi kayak gini lah. Kita mau ujian nih kasarnya, teman yang A bilang, yang lu pelajari nih 10 halaman ini aja, ini yang mau keluar nih. Terus teman yang kedua bilang, enggak weh, nampaknya
20 halaman yang harus dipelajari. Nampaknya soalnya nanti keluar di 20 halaman ini. Oke. Terus yang satu lagi bilang enggak, 30 halaman. Oke. Yang belajar 30 lebih. Lebih bagus lu belajar yang mana? 30. Jaga-jaga kan? Iya. Ambil yang 30 aja gitu. Jadi kalaupun yang keluar 10, ya, kalaupun yang keluar 10 lu tetap bisa. Walaupun mungkin lu merasa, jadi capek kali aku. Ya. Harusnya cuma belajar dikit, jadi harus belajar banyak. Tapi kan nggak ada salahnya lu ngambil kemungkinan terburuk lah, kasarnya gitu kan. Islam itu kita nggak pungkiri paling ribet. Paling banyak aturan. Betul. Betul nggak? Betul. Itu kenapa di Islam kita bilang, bagi umat muslim, dunia itu penjara. Ya, bagi umat muslim, dunia ini penjara. Bagi orang non-muslim, dunia ini surganya. Ya, jadi kita nggak masalah ambil ribetnya, tapi ada garansi nih. Gitu kan? Garansi, nanti kita lebih enak. Ngapain enak-enak dunia nanti di akhirnya berantakan gitu. Toh juga, kalau mau dibilang sholat berat juga, nggak berat sih sebenarnya. Cuman bentar aja gitu. Anggap aja kayak, anggap lu mau ke toilet juga lebih lama gitu. Kadang-kadang kita ke toilet juga bisa, kalau ini ya, buang air besar bisa lebih lama gitu. Kayak main HP juga, lu scroll TikTok udah 2 jam juga gitu. Malah lebih lama. Iya sih. Tapi kan jam-jamnya itu kadang pagi. Oh nggak harus. Dulu aku awal mualaf, aku jamnya tepat waktu. Dulu aku kayak orang salaf gitu. Begitu azan, sholat. Aku baru tahu ternyata itu ya nggak harus di saat itu. Ya balik lagi, kalau memang bisa sholat, lebih baik langsung. Ya, lebih baik langsung. Tapi kalau lagi ada aktivitas, ya udah beresin dulu, habis itu baru sholat. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Jadi kayak jam 1 atau jam 12 lah, lu sholat zuhur. Ya, pokoknya dari zuhur sampai asar itu, sampai jam asar, pokoknya sebelum asar, lu masih boleh. Jadi nggak harus pas, kayak maghrib. Maghrib itu misalnya jam 6, Jakarta jam 6, oke? Lu mau jam setengah 7 juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jam isya. Dan kalaupun, ya, kalau lu misalnya lagi perjalanan keluar kota, atau lagi ada kesibukan, ataupun lupa yang tidak disengaja, itu lu boleh kodokin, boleh gabungin kok. Boleh digabungin. Jadi banyak kemudahan. Sebenarnya Islam itu panduannya lengkap. Untuk kondisi-kondisi tertentu tuh harus gimana. Ya. Contoh lu musafir atau lu ada halangan gitu kan. Nggak masalah. Bahkan Kores tahu kan? Kores itu sholat Jumat tuh sering ketinggalan. Coba tanya dia. Ketiduran dia. Ya, jadi itu nggak masalah gitu. Karena bukan lu sengaja, kecuali lu udah tahu lu sengaja tuh lu dosa. Karena Islam itu balik lagi semua ke niat. Niat lu apa? Karena yang dihakimi itu adalah niatmu. Ya. Kan kita boleh lah nipu orang, tapi kan Allah Maha mengetahui. Jadi balik lagi semua ya ke lu gitu. Jadi aku bilang berat, ya enggak sih. Aku malah paling sering ini nggak harus ditiru sih. Aku sering itu karena sibuk gitu kan. Ya udah ambil wudhu, habis zuhur, ya. Zuhur itu udah mau dekat-dekat asar gitu. Jadi habis zuhur setengah jam kemudian asar gitu. Jadi aku tinggal main handphone, kerjain bentar, udah asar lagi, udah selesai 2. Maghrib ke Isya juga dekat gitu, jadi biasanya wudhunya masih gabung gitu. Habis itu kan sholat juga di mana aja bisa, nggak harus di masjid kan, lu di rumah juga bisa gitu. Tapi lebih baik kan gitu. Balik lagi ke apa ya? Kalau awal-awal itu lebih bagus. Yang penting kerjain dulu deh. Nanti lama-lama badan tuh biasa. Kayak aku dulu subuh tuh susah bangun awalnya. Ya awalnya pakai alarm, tapi terakhir jadi kayak biasa lah, otomatis jadi badan kan. Otomatis. Ya walaupun habis subuh aku tidur lagi gitu. Habis subuh aku tidur lagi, tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah aku kerjain gitu. Jadi balik lagi, ya gimana enaknya aja lah. Jangan terlalu dikakuin gitu. Islam tuh nggak kaku sebenarnya, cuman kadang-kadang ada orang-orangnya yang kayak terlalu mengkakukan aja. Tapi yang penting jangan ikut yang nggak jelas juga gitu. Kan banyak juga ajaran-ajaran yang nggak jelas, yang asumsi-asumsi. Kalau aku sih ikut yang perintah, aku lakuin. Yang asumsi orang, ya lihat-lihat lah yang ngomong ini siapa gitu kan. Jadi balik lagi, nggak harus ribet sih. Balik ke lunya sih, mau belajar atau enggak. Itu aku bilang kalau mau belajar, ya benar-benar harus cari guru lah. Karena di Islam itu gini, kalau nggak ada guru, guru kita setan. Beda dengan Kristen, lu yang baca Bible kan boleh baca sendiri ya.
tafsir sendiri. Itulah kenapa apologet Kristen itu kan lu nanya 5 orang, 5-nya beda jawaban kan. Karena mereka baca, mereka tafsir. Ya. Mereka eksegesis sendiri, menafsirkan sendiri. Kalau di Islam kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak pungkiri setan tuh ada di sekeliling. Ya. Kita buktinya setan tuh gini. Pernah nggak lu kepikiran kayak lu menyesali apa yang lu lakuin? Kayak seakan kan, kok bodoh kali aku lakuin itu ya. Suka nggak suka itu sebenarnya ada campur tangan dari setan. Intimidasi. Sebenarnya gitu. Suka nggak suka gitu. Itulah kenapa kita tuh, ya kayak lu bilang gitu, jangan tergesa-gesa, benar-benar itu. Ya kalau kami di Islam kan, kalau aku ambil keputusan lah, aku tuh sholat dulu, ya minta petunjuk dulu sama Allah, ini bisa dilakuin atau enggak gitu. Jadi benar-benar itu kayak lebih tenang aja. Ya balik lagi gitu, ya kita bicara kalau agama hampir semua ngajarin baik lah. Kalau nggak mungkin agama itu laku. Kalau agama yang nggak beres pasti udah dari kapan hari hilang. Tapi masalahnya yang benar pasti cuma satu gitu. Agama tuh yang benar pasti cuma satu. Masalahnya yang mana gitu. Ya, walaupun banyak orang bilang lah, kenapa Tuhan tahu bahwa agama itu akan banyak tapi dibiarin? Ya karena itu kita tuh dikasih akal. Allah tuh kasih kita akal untuk nyortir gitu. Sekarang lu pakai atau enggak gitu. Ya. Kalau Kristen, kita akui marketingnya jago. Marketing Kristen tuh paling jago karena boleh gitu kan. Mereka bungkus dengan lagu-lagu, ya. Lagu-lagunya tuh bisa menghanyutkan orang lagi sedih bisa nangis, itulah banyak yang murtad gara-gara lagu gitu kan. Tapi balik lagi, orang Kristen sendiri mengakui malaikat yang jatuh, atau mereka sebut Lucifer lah. Lucifer itu dulu malaikat apa sih? Tahu nggak? Lucifer. Itu dulu kan malaikat ya kan? Ujian penyembahan loh. Jadi lagu terbaik di surga itu dianggap dulu Lucifer yang buat. Kenapa lagu? Karena memang lagu tuh menghanyutkan. Lagu tuh menghanyutkan. Jadi balik lagi, lu mau pakai perasaan atau pakai akal? Aku nggak nyalain Kristen Islam. Dari dulu aku kalau debat sama Kristen Islam, aku selalu bilang gini, ini sebenarnya dua agama ini nggak nyambung. Islam agama akal, semua harus pakai dalil. Kristen itu pakai perasaan. Ya. Kayak kemarin Kores ngurusin salah satu, ada yang inilah, murtad juga. Dia murtad, oke, kita udah jelasin panjang lebar. Dia cuma ngomong satu, dia udah mimpi ketemu Yesus. Oke, kita kasih dalil, dia nggak bisa bantah. Dia panggil pendetanya, pendeta juga terdiam. Ya kita pakai teks asli, semua udah kita jabarin gitu. Dia akui, betul. Ujungnya dia bilang, Pak, mungkin Bible salah memang. Akhirnya dia menerima kondisi bahwa Bible itu salah. Karena dia bilang manusia yang buat. Bisa jadi Bible salah. Tapi aku udah ketemu Tuhan langsung. Jadi memang Kristen itu adalah agama yang pakai perasaan. Kalau Pak Lamsen dulu ngomongnya gini, ajaib dan tidak masuk di akal. Ya balik lagi, kalau pakai perasaan, ya ini kan bahaya. Betul nggak? Adam jatuh ke dosa karena pakai perasaan. Karena takut nggak enak sama istrinya. Sama, Hawa kebanyakan pakai perasaan, jatuh ke dosa juga. Jadi, sama kayak kita gini lah. Kayak waktu lu pacaran lah. Ya, mungkin nggak tahu ya, kalau Bro David pernah alami nggak gitu. Waktu kita pertama pacaran, sama si cewek, kita kan merasa, oh ini yang paling tepat lah. Inilah yang terbaik. Ya, inilah pasangan yang terbaik, gini kan. Orang mau bilang, putus saja nggak bagus tuh pacarmu toksik atau apapun, pasti lu nggak mau dengar gitu kan. Lu nggak mau dengar semua omongan teman lu. Kenapa? Karena lu pakai perasaan. Cinta itu buta. Cinta itu buta, walaupun teman lu udah bilang, cewek lu kelakuannya gini loh. Ini kelakuan gini, artinya gini loh. Kita kan nggak mau percaya. Data semua dikasih pun kita nggak akan terima gitu. Karena pakai perasaan, balik lagi gitu. Kalau aku sih nggak pernah mau pakai perasaan gitu, mending pakai data. Jadi akal harus jadi. Iya, akal harus jalan gitu. Karena kalau pakai perasaan, tersesat nanti. Betul. Sepakat. Ya, perasaan tuh menghanyutkan gitu. Dan perasaan tuh pelin-pelan. Betul. Hari ini A, besok B. Ya balik lagi gitu. Kalau lu kayak contoh kenapa lu bisa kepikiran keluar agama kan karena lu pakai perasaan kan. Lu mualaf tuh kasarnya karena pakai perasaan kan. Bukan karena nyari tahu gitu, bukan karena pelajari. Ya itu balik lagi gitu. Dan setiap orang punya inilah, punya fase hidup sih. Kalau aku nggak nyalain
Dan kayak lu bilang, begitu dari Islam juga gue bingung gitu. Seharusnya kan kasarnya gini, orang baru mualaf itu kan kayak bayi. Ya. Bayi itu nggak bisa lu kasih makanan keras gitu. Harus ada yang ngurusin, harus ada yang ngerawat. Bukannya manja ya, tapi minimal tauhidnya dikuatin dulu deh. Ya, tauhidnya dikuatin, baru bisa. Kalau nggak, pasti goyang. Itulah kenapa dari dulu kita selalu bilang, ya balik lagi ke mualaf-mualaf center ini, ketemu mualaf center yang bajingan, kasihan orang. Ini aku buka-bukaan, kita berapa kali jumpai mualaf center tuh kacau. Kayak contoh, ada perempuan syahadat, oke? Ditampung cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, apa yang dilakuin? Dikawinin kasih orang, dipaksa. Nggak dipaksa sih, tapi maksudnya didorong-dorong lah untuk nikah sama si A, si B, si C, dijodohin. Oke? Begitu ketemu cowoknya yang benar, oke lah. Tapi ada beberapa ketemu sama cowoknya yang nggak benar, dia cerai, yang disalahin apa? Islamnya. Yang disalahin Islamnya, ya udah murtad. Itu kita kemarin juga sempat bahas gitu. Ini kalau nggak ada standarnya kacau juga gitu. Pembinaan mualafnya, karena kan setiap mualaf center itu kadang-kadang punya punya standar yang berbeda-beda gitu. Ada yang ngurusin bagus, ada yang enggak. Ya cuman, ya itulah kayak kemarin bilang, sebenarnya kalau lu syahadatnya di masjid, mungkin lebih baik gitu. Ya bukannya apa gitu, karena nggak semua orang itu punya pengalaman ngurusin mualaf center. Nggak semua, dan memang ngurusin mualaf itu lebih ribet dibandingkan berdebat. Kalau berdebat kan lu tinggal live, tinggal debat gitu kan. Ngurusin mualaf itu capek. Aku ambil contoh kayak kami ada sekolah mualaf di Semarang. Itu pengurusnya mualaf juga. Pengurusnya mualaf, ngurusin mualaf, jadi nyambung. Tapi kerennya mereka perempuan semua, mereka nggak mau terima cowok. Mereka cewek semua dan itu tangguh-tangguh semua. Jadi di situ mereka ngomongnya bukan hanya tentang agama, tapi kehidupan. Ya, lu mau curhat kehidupan juga dia punya pengurus dengerin. Bisnis sama-sama cari apa yang bisa dikerjain, yuk sama-sama kerjain. Salut aku. Sekarang mereka ada 100-an. Ya nanti jual Tupperware, semua jual makanan rame-rame. Jadi bukan hanya dikuatkan secara iman, tapi ekonominya juga dipikirin gitu. Yang penting mau kerja, kalau nggak mau kerja ya susah. Ya itu aku bilang, jadi kadang-kadang ya mualaf tuh nasib-nasiban gitu, ketemu mualaf center yang bagus, jadi gitu. Tapi rata-rata. Hah? Rata-rata bagus apa? Nggak tahu, no comment aku. Karena aku sendiri waktu syahadat, aku nggak ada ikut mualaf center manapun. Oh gitu, terus belajarnya? Hah? Belajarnya dari mana? Ya gara-gara itu, jadi ikut debat itu, gara-gara masuk grup WA. Belajarnya dari grup WA, ketemu Bang Zuma di situ, ketemu Erik mualaf channel, ya ketemu teman-teman lah di situ. Kores juga, waktu itu Kores juga masih baru. Masih jadi itu deh, jadi IO. Masih di Bali kan. Terus, ya udah belajar. Ya balik lagi gitu, mungkin nasibku bagus gitu kan, karena ya nyari sendiri di WA-nya juga teman-temannya baik gitu. Dan salah satu yang ngajarnya aku ada namanya Ustadz Alwan. Oh, Ustadz Alwan. Ya, paling dekat aku sama dia. Dulu awal-awal mualaf aku apapun ku tanya ke Ustadz Alwan aku. Jadi ya kasarnya ada mentor yang baik lah. Baru belajar lagi kan kayak Ustadz Wafi juga. Terus, tapi ya balik lagi, kita cuma bisa doain semoga lu dapat hidayah yang benar lah gitu. Kalau kemarin mungkin ya istilahnya belum tentu, aku nggak bisa hakimi lah, tapi bisa jadi ya kayak lu bilang kan, ada karena kebawa perasaan gitu. Tapi semoga ya benar-benar belajar deh. Jadi kok sekarang aktivitas apa? Baru mulai kerja kok, baru berapa hari sih Di situ? di MGK. Itu. Sebelumnya? Sebelumnya nganggur. Hah? Nganggur sebelumnya. Istri kerja? Istri enggak. Jadi selama ini ngapain? Sempat apa ya, jualan, cuman tutup gitu ya itu. Oh sempat jualan tapi jualannya nggak jalan. Jalan. Jualan apa? Jualan gorengan Gorengan di? di
Dekat sini juga, dekat sini sama pernah di Tanah Abang juga. Pernah di Tanah Abang? Oh jauh dong? Jauh. Soalnya diajak teman waktu itu. Oh ikut teman? Ikut teman. Punya lu atau kongsi? Punya teman. Punya teman. Oh jadi kerja jatuhnya? Bagi hasil atau gaji? Bagi hasil. Bagi hasil, cuman nggak jalan. Heeh. Oke, sekarang kerja di toko, Iya, toko. jaga toko gitu. Istri apa? Istri aktivitas Di rumah aja. di rumah aja. Ini bareng istri. Iya, barang. Anak berapa sekarang? Anak 1. Oh yang kemarin tuh 1. Umur? 6 tahun. Udah 6 tahun ya? Nggak nambah? Belum. Ekonomi dulu. Tapi ini kan kejauhan gitu, 6 tahun sama Iya sih. Soalnya gimana ya bisa. orang tua di mana sekarang? Orang tua di Sunter. Papa di Sunter. Papa di Sunter. Mama? Mama udah nggak ada. Mama udah nggak ada. Oke, papa nggak bantuin? Bantuin apa tuh? Bantuin secara ekonomi? Ya itu saya kerja sama papa aja. Oh ini kerja sama papa? Ya, Oh, berapa bersaudara? 4. Nomor? Nomor saya kedua, 1 kakak saya cewek. Saya kedua, nomor 3 sama 4. Oh. Kenapa nggak dari dulu kerja sama bokap? Dulu udah sempet kerja sama bokap, cuman ada selek lah sama bokap. Nggak cocok dulu. Jadi ini apa? Karena terpaksa atau diajak? Iya diajak lagi, nggak tahu tiba-tiba. Mungkin dilihat udahlah ya, Ya, gitu ya. kasihan kali. Kasihan anak. Itu betul sih. Ya, bagus-bagus sih. Tapi kayak balik lagi gitu ya. Kehidupan, agama, jangan disangkut pautkan gitu. Ya. Kalau agama itu kan bekal ya, bekal akhirat gitu. Walaupun kadang banyak orang tuh kayak nggak mikir sekarang, tapi biasanya kalau udah mulai sakit, udah tua, malu kepikiran, ya balik lagi gitu. Kalau masih muda udah kepikiran ya bagus juga gitu. Ya. Dulu aku di gereja tuh sampai tim pendoa orang sakit dan aku bisa nyembuhin orang. Masa? Aku sampai bikin rebah orang, sampai jadi dulu aku bukan itu, kerjaanku tuh banyak ya. Karena aku ambil pelayanan kan. Aku termasuk yang nyatatin kesaksian orang. Itulah sampai waktu aku ke Islam, itu teman-teman semua pada bingung gitu. Lu yang udah dengar semua kesaksian Kristen, yang mukjizat yang aneh-aneh gitu, bisa lu yang keluar gitu. Dan aku dulu udah berapa kali didoain untuk jadi pendeta. Bahkan ada beberapa pendoa syafaat yang lebay-lebay tiba-tiba bilang, ini barengan dia bilang, aku mimpi ketemu lu, dia bilang kan. Lu lagi doa, lagi khotbah di mimbar. Gue bilang, apalah ini. Jadi balik lagi gitu, kalau itu kan iman itu kan pribadi ya. Jadi ya tergantung lu sih. Benar-benar belajar, benar-benar cari tahu, ya benar-benar mau cari Tuhan yang benar lah kalau kami bilangnya gitu kan. Ya, tapi ya kita nggak bisa maksa juga. Kalau memang cocoknya di Kristen, lu merasa Kristen yang benar ya silakan gitu. Itu kayak iman. Itu sih. Kalau kita sih cuma bisa doain yang terbaik aja. Sip. Oke, ya, makasih untuk waktunya nih. Mungkin ada yang mau disampaikan? Apa ya? Bingung sih. Cukup sih. Cukup aja ya. Nanti lah kapan-kapan ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Ya, assalamualaikum teman-teman semua.